Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupai PV. Kali ini kita bakal nerbangin drone DJI Neo pakai Gugus dan juga RC3. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman, gimana kalau misalnya kita terbangin drone ini sebagai drone FPV ya. Nah, sekedar informasi ya, untuk resolusinya dia kalau mau pakai yang 60 fps, standarnya nerbangin drone FPV itu dia harus pakai 1080 ya. Jadi kalau kalian mau pakai resolusi 4K itu terbangnya pasti nggak enak karena cuman maksimal di 30 fps. Tapi kelebihannya kalau di 1080 itu kalian bisa distabilisasi pakai gyro flow karena ada gyro datanya. Sedangkan yang 4K itu kayaknya nggak ada deh. Soalnya waktu pas kita nyobain kemarin tanpa controller itu dia nggak ada gyro datanya guys. Yaudah, tanpa banyak lama kita langsung mulai aja. Ini saya udah pairing ya. Saya udah pairing ke RC3, dan untuk pairingnya itu kita pairingnya ke Gugusnya aja guys. Karena untuk RC3 ini dia connect-nya bukan connect ke drone tapi connect ke Gugus. Jadi teman-teman pasti banyak yang tanya gimana kalau misalnya drone ini dipakai buat job profesional. Bisa sih, kalau menurut saya bisa, tapi ya kurang proper aja ya. Tergantung budgetnya. Kalau budgetnya nggak gede ya mungkin bisa-bisa aja. Karena 1080 sih, zaman sekarang kan mintanya 4K rata-rata ya. Oke, kita langsung nyalain aja. Sebenarnya ini saya udah coba terbangin kemarin, tapi karena kemarin itu udah agak gelap, jadi saya nggak rekam, cuman buat ngetes doang, binding terus ngetes aja sih. Untuk rate-nya juga rate bawaan standarnya kurang enak ya guys, jadi kalian harus sesuaiin sama rate yang biasa kalian pakai. Ini saya mau tunjukin ke kalian ya. Saya record dulu. Jadi di sini ya settingannya itu kamera. Nah, ini dia settingannya kayak gini. Saya pakai 43. Auto ISO limitnya 6400. Terus di sini di advance camera settingnya kita nggak bisa pakai flat profile ya. Karena emang nggak ada di sini. Sharpness-nya saya turunin karena emang dia terlalu tajam kayaknya ya. Terus apa lagi nih? Oh ya, sebentar, saya mau ganti di controller ya. Controller itu untuk settingan gain sama expo nya ini kayaknya agak kurang enak ya. Max rate nya saya biasanya pakai di 720. Bisa nggak nih? Nah, saya biasa di 720. Ini ganti juga 720. Ini saya biasanya pakainya gini guys settingannya. 720. Ini saya biasa di 0,65. Kalian bisa sesuaiin sama rate yang kalian biasa pakai ya. Jadi nggak mesti sama ini. Karena rate standarnya itu kemarin parah banget guys. Yaw-nya terlalu kecil. Jadi terbangnya kayak agak oleng jadinya. Ini senternya saya biasanya pakai 70 aja. Paling kecil berapa di sini? Nah, bisa 70 ini ya. 70, ini 70. Ini settingan sinematik buat saya, tapi buat kalian ya mungkin bisa beda ya. Ini saya biasa di 50. Terus max rate-nya saya yang ini 600 saja. Jadi untuk yaw-nya saya nggak terlalu, nggak sama kayak roll sama pitch ya. Oke, ini 600. Kurang lebih kayak gini. Oke. Kita langsung coba aja ya. Untuk controllernya sama ya, mirip nih, kita bisa setting gimbalnya juga. Ini saya terbangnya pakai normal dulu. Kita arming aja. Oh sebentar, ini ada remote control stick error. Oke, kita langsung aja. Coba, ini di rumah saya masih berantakan guys, jadi maaf ya kalau nggak terlalu rapi. Karena emang di rumah saya masih dalam fase pembangunan. Rumah saya yang pertama jadi ini ya.
Wah, terang banget nih ya. Nah, ini kalian bisa lihat tuh ya, masih dibangun, masih berantakan, jadi makanya saya agak jarang konten. Tapi karena ini pengen nyobain di Genio, kita terbang aja guys. Oke, kita coba di manual nih. Sebentar saya ganti. Untuk karakter terbangnya mirip sih sama micin pada umumnya ya. Makanya saya bilang drone ini drone micin. Dan kalau kalian lihat ya, di sini untuk sinyalnya itu emang nggak terlalu kuat. Ini GPS-nya cuma dapat 7. Karena menurut saya sih untuk DJI Neo ini dia pakai VTX powernya juga nggak gede, karena dia emang cuma 2S ya. Jadi kalau dia pakai VTX power yang gede, ketiup angin, dia pasti akan boros. Makanya kalau teman-teman ngerasain mungkin agak sedikit beda ya, O4 sama DJI Neo ini, karena emang dia beda sih. Dia nggak pakai O4, dia pakai lebih kecil VTX powernya, makanya dia nggak bisa terlalu jauh. Ini saya terbang dekat-dekat sini aja udah kuning-kuning gitu guys. Oke, ini masih penyesuaian ya. Baru 2 kali terbang ini. Banyak bapak-bapak tukang nih ya di sini. Ini pasti putih banget nih, karena emang nggak bisa terlalu diatur ya untuk kameranya. Wah, ini udah kuning di sini guys. Kemarin saya mikir kenapa lebih enak nerbangin Pavo ya. Tapi setelah saya ingat-ingat, Pavo itu dia pakai 3S ya baterainya, sedangkan ini 2S. Jadi untuk power juga lebih gede Pavo 20 ya. Wah, ini putih-putih semua di sini. Tanah kapur ya. Saya masih penyesuaian powernya nih ya. Karena terus terang aja ini dia masih ogel-ogel istilahnya ya. Ketiup angin itu kerasa banget. Tapi lumayan asik sih, dan dia flight time-nya dapat lumayan ya. Ini kita udah terbang 6 menit ini. Micin bisa terbang 6 menit guys. Posisi baterai masih di 69% ya. Biasa micin 3 menit udah landing, ini 6 menit masih bisa terbang. Puas guys. Jadi kalau kalian suka micin dan punya Google 3, saya rekomen banget sih DJI Neo ini. Buat mainan micin enak banget. Pakai 1 baterai aja cukup guys. Saya nggak berani agak jauh-jauh ya, karena terus terang saya belum tahu kekuatan sinyalnya sampai mana. Ini untuk RTH-nya saya set 30 meter. Agak takut juga kalau misalnya nanti RTH 30 meter ternyata anginnya kenceng, malah nggak balik ya. Lumayan guys, bisa sampai sini guys. Oke. Sementara di sini-sini dulu aja. Nah, ini masih berantakan banget guys di wilayah tempat rumah saya ya. Ada kabel di situ. Ini sekalian pengenalan di dekat rumah saya ya. Jadi kalau saya nerbangin micin jadi agak apal nih.
Uh. Oke, kita udah dapat 8 menit, guys. 8 menit mainan micin, satu baterai doang udah nyampe puas nih, sampai pusing ya. Nah, ini untuk kualitas gambarnya siang-siang ini saya setting pakai manual ya. Jadi mungkin ada yang agak overexposure ya, dimaklumin aja karena emang nggak punya ND filternya. Daripada saya setting auto, kayaknya lebih parah sih guys hasilnya. Oke, kita landing aja. Hampir aja nabrak ketiup angin. Anginnya parah guys. Oke, kita landing ya. Goyang dompet. Sisa baterai 47% dan kita terbang udah puas banget. Jadi drone ini bisa terbang di atas 10 menit ya. Tapi kalau untuk 18 menit sih kayaknya mesti kondisi ideal banget yang tanpa angin ya. Nah, itu tadi guys kita nerbangin DJI Neo pakai RC3 dan juga Googles 3. Untuk footage-nya saya bisa stabilin pakai Gyroflow. Jadi ngejawab pertanyaan teman-teman yang nanya apakah bisa distabilisasi Gyroflow, bisa karena dia ada gyro datanya. Kalau untuk yang 4K sih saya nggak tahu dan nggak mau nyoba juga karena nerbangin FPV pakai 30 fps pasti nggak enak ya. Patah-patah gitu guys. Yaudah, mungkin segini aja video kali ini. Kalau kalian suka, pencet tombol like, subscribe juga buat yang belum. Kita ketemu lagi di penerbangan berikutnya, terbang bareng Bang Cupu FPV. Bye.